Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 160-162. Maaf, tetapi meskipun saya bukan orang baik yang ingin mengatakannya, saya telah meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan di hati Connor Sue dan kakeknya. Connor Sue menatap tajam ke arah Kevin Ye, meskipun lelaki tua itu tahu bahwa Kevin Ye tidak akan pernah berdamai dengan Nalan Hun, dan menyetujui persyaratan Nalan Hun. Tetapi Connor Sue tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar akan melakukan gerakan yang menggelegar seperti itu. Dia membunuh Nalan Hun dalam satu gerakan. Siapakah Nalan Hun? Dia telah mendominasi lelaki tua itu selama bertahun-tahun. Seorang ahli negara harimau sapi benar-benar tewas di tangan Kevin Ye dalam satu gerakan. Setelah menyeka keringat dingin di dahinya, Connor Sue sampai pada kesimpulan yang tak terbayangkan. Dia menatap Kevin Ye dan berkata dengan kaget, "Teman kecil, kamu sama sekali tidak memiliki negara harimau sapi, tetapi memiliki gajah naga. Mengesampingkan semua kemungkinan di dunia ini, yang terakhir yang tersisa tidak mungkin menjadi kebenaran." Jika Kevin Ye bukan Dragon Elephant Stage, maka Connor Sue tidak akan mampu menjelaskan mengapa Kevin Ye mampu membunuh Nalan Hun dengan mudah. Mengenai seberapa kuat para prajurit di bumi, Kevin Ye tidak yakin. Kevin Ye juga tidak mengerti perbedaan antara Dragon Elephant dan Ox Tiger. Jika orang lain mengatakan dia berada di tahap Ox Tiger, maka dia berada di tahap Ox Tiger. Jika mereka mengatakan dia berada di tahap Dragon Elephant, maka dia berada di tahap Dragon Elephant. Bagaimanapun, bahkan jika dia adalah Inate, dia hanyalah seorang worldly immortal biasa. Dragon Elephant. Aku tidak tahu. Namun, aku tahu bahwa orang ini sangat lemah sampai meledak-ledak. Jadi membunuhnya sama sekali tidak sulit. Kevin Ye tertawa sendiri. Faktanya, dalam hal prajurit, Kevin Ye memang memiliki tahap Ox Tiger. Tapi jangan lupa, Kevin Ye bukanlah seorang prajurit biasa. Dirinya sebelumnya adalah seorang immortal. Mereka membudidayakan Dewa Iblis 9 revolusi terkuat di dunia immortal. Kekuatan pertempurannya tidak diukur dari tingkat kultivasinya. Bagi Kevin Ye, kekuatan bertarung dan alam prajurit adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika dia menggunakan mantra, selama dia memiliki cukup energi spiritual, Kevin Ye dapat membunuh banyak sekali tahap sapi harimau dalam sekejap. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah semut di mata Kevin Ye, tidak ada gunanya mati untuk mereka. Tubuh Connor Sue bergoyang tak berdaya, dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih saat ini. Di dunia ini, selain dari para pertapa itu, gajah naga sudah menjadi puncak keberadaan. Mampu berkenalan dengan seorang ahli tahap gajah naga adalah hal yang luar biasa bagi Connor Sue dan seluruh tetua klan Sue. Bahkan Nindi Sue yang terbaring tak berdaya di tanah memiliki pandangan yang berbeda di matanya saat dia melihat Kevin Ye. Semua hal ini telah berbalik terlalu cepat, Nindi Sue bahkan tidak siap untuk itu. Namun, ada perubahan halus di matanya yang berkaca-kaca saat dia menatap Kevin Ye. Tidak diketahui apakah itu kebahagiaan, kegembiraan, atau emosi yang tak terlukiskan. Kevin Ye melangkah dengan lembut, menendang mayat di bawah kakinya, lalu mengayunkan tangannya. Api samar muncul dan jubah hitam Nalan Hun yang tampak seperti kerangka menghilang bersama dengan tubuh kerangkanya dalam cahaya. Pada akhirnya, bahkan tidak ada abu yang tersisa. Mantra, ini hanyalah beberapa mantra kecil yang memalukan dari dunia abadi. Selain itu, menggunakan teknik ini tidak menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Dengan kultivasi lagu satu nafas asal campuran, itu lebih dari cukup untuk mendukung semua ini. Itu tidak cukup bagi trik kecil Kevin Ye untuk menakuti Connor Sue setengah mati, dia belum pernah melihat metode seperti ini sebelumnya. Ini, wajah Connor Sue dipenuhi keringat saat dia menatap pemuda yang tampak tidak berbahaya di depannya, seolah-olah dia selalu meremehkan pemuda di depannya. Jika dia tidak bergerak, biarlah. Jika dia bergerak, maka itu akan menjadi serangan petir. Menghadapi ketakutan lelaki tua Connor Sue, Kevin Ye tiba-tiba tertawa, "Jangan gugup, jangan gugup. Sue tua, membunuh seseorang di kediaman lamamu bukanlah hal yang baik. Jadi bereskan saja." Untungnya, orang ini seharusnya seseorang yang hidup dalam kegelapan, dan bukan seseorang yang peduli dengan hidupnya. Connor Sue menghela napas panjang. Dia merasa bahwa menggunakan 8 juta untuk berteman dengan pemuda seperti itu sudah merupakan rejeki nomplok. Mengabaikan keterkejutan Connor Sue,
Kevin Ye dengan serius bertanya, Sue tua, kamu telah menjadi dokter jenius yang terkenal dan ahli seni bela diri untuk waktu yang lama. Kamu seharusnya tahu banyak tentang alam dan hal-hal seperti itu. Aku ingin tahu apakah kamu dapat membantuku menyelesaikan keraguanku. Connor Sue menatap Kevin Ye dengan curiga, teman kecil, hal-hal seperti alam kultivasi secara alami diceritakan kepada para tetua sekte. Orang tuaku berkata, mungkinkah kau telah melampaui wewenangmu? Jangan khawatir, jangan khawatir. Namun, hal-hal yang diberikan para tetua sekte kepadaku tidak sama dengan yang pernah kulihat, jadi aku hanya bisa meminta bimbinganmu, tetua. Kevin Ye tertawa dan berkata, Mia Nangong telah memberitahunya beberapa hal tentang alam bumi sebelumnya, tetapi dia tidak menjelaskannya secara rinci. Membunuh Nalan Hun hari ini membuat Kevin Ye semakin curiga, bagaimana alam bumi ini diatur. Ox Tiger, Dragon Elephant, standar apa yang ada di antara keduanya. Namun, orang yang mengatakannya tidak memiliki maksud apapun, jadi dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata Kevin Ye memang membuat Connor Sue sangat terkejut. Ular roh, harimau sapi, dan gajah naga, ini adalah ranah yang umum digunakan oleh praktisi bela diri di timur. Kevin Ye benar-benar mengatakan bahwa konten yang diberikan oleh para tetua sekte kepadanya berbeda dari ini, yang membuat Connor Sue mulai curiga apakah itu yang disebut pintu keabadian di belakang Kevin Ye. Lembah obatnya telah ada selama ribuan tahun, jadi dia memiliki sedikit pengetahuan tentang hal-hal legendaris ini. Melihat mata Kevin Ye yang jernih, Connor Sue bahkan lebih yakin bahwa Kevin Ye pasti memiliki keluarga yang kuat di belakangnya. Jika tidak, itu tidak menjelaskan mengapa Kevin Ye bisa begitu kuat di usia yang begitu muda. Setelah menghela napas panjang, Connor Sue tersenyum dan berkata, baiklah, karena ini teman kecilki, maka orang tua ini akan memberitahumu sesuatu. Sejak zaman dahulu, selalu ada prajurit seperti ini. Ketiga penguasa dan 5 kaisar semuanya adalah praktisi bela diri. Akan tetapi, semakin modern zamannya, semakin maju pula teknologinya dan jalur seni bela diri mulai menurun secara perlahan. Di dunia ini, sekte seni bela diri bersembunyi jauh di pegunungan atau bersembunyi di jalanan sebagai orang biasa. Oleh karena itu, orang biasa pada dasarnya tidak mampu menyentuh ilmu seni bela diri. Keadaan pejuang saat ini telah ditentukan sejak sebelum berdirinya negara. Kultivasi seni bela diri dibagi menjadi 2 kategori utama, satu adalah Xiantian, dan yang lainnya adalah Hautian. Ini adalah proses siklus. Mereka yang telah mempelajari beberapa seni bela diri dapat dianggap telah memasuki seni bela diri, dan orang-orang ini biasanya semuanya adalah ahli bela diri. Jika mereka tidak dapat mempelajari kekuatan internal, maka itu tidak berguna. Dan orang yang benar-benar dapat mengolah kekuatan internal disebut alam pralangit. Kevin Ye menyela, aku tahu semua ini. Yang ingin aku tanyakan sekarang adalah, apa perbedaan antara ular roh, harimau lembu, dan gajah naga? Connor Sue tertawa gembira dan berkata, tentu saja ada perbedaan. Setelah memasuki alam pralangit dan mengolah kekuatan batin, seseorang akan berada di bawah tekanan dari ketiga alam ini. Alam ular roh hanyalah pendahuluan. Ketika seorang seniman bela diri alam pralangit mengolah hingga tingkat kecepatan tertentu, indera dan intuisi mereka akan berubah. Begitu ini terjadi, mereka akan dianggap telah memasuki alam ular roh. Ini berarti bahwa tubuh mereka bukan lagi tubuh manusia biasa. Keenam indera mereka mulai berkembang menjadi binatang buas, menjadi sangat lincah. Kevin Ye melanjutkan, jadi begitulah adanya, lalu bagaimana dengan Niu Hu dan gajah naga? Niu Hu. Connor Sue tertawa, ini bahkan lebih sederhana, aku bisa mengerti dari makna harfiahnya. Ketika para prajurit di alam pralangit menerobos tahap ular roh, mereka tidak akan lagi memiliki indera biasa dan kekuatan mereka juga akan berubah. Ketika kekuatan mereka dapat menyamai seekor kerbau, tahap sapi harimau mereka pasti sudah mencapainya. Niu Hu, ketika kekuatan mereka telah mencapai tingkat 9 lembu dan 2 harimau, jelas bahwa mereka telah mencapai kesuksesan besar tahap sapi harimau mereka. 9 sapi 2 harimau. Tidak buruk, sebenarnya 2 harimau dan 9 lembu. Kekuatan semacam ini dapat dikatakan telah menguasai tahap sapi harimau. Tetapi dari perspektif tahap gajah naga, ini hanyalah permulaan. Setelah berhenti sejenak, Connor Sue melanjutkan, pada saat berdirinya negara, para praktisi bela diri dari berbagai sekte telah menentukan nadanya. Kekuatan 9 lembu dan 2 harimau setara dengan kekuatan seekor gajah. Jadi, setelah menembus 9 sapi 2 harimau, Anda memasuki tahap gajah naga. Semakin banyak yang Kevin Ye dengar, semakin dia tidak melangkah lebih jauh. Dia mengejek, siapa sebenarnya yang menetapkan batas ini?
Saya tidak pernah berpikir bahwa hal seperti alam benar-benar dapat ditetapkan dengan cara yang konyol. Itu benar-benar tidak terduga. Connor Sue merasakan ledakan kecanggungan, memang agak tidak masuk akal, tetapi tidak ada cara lain. Para petinggi telah meminta orang-orang ini untuk membuat divisi yang komprehensif, tetapi teman kecil, Anda harus tahu bahwa pelatihan seni bela diri memiliki alam tertentu, dan konsep alam setiap orang berbeda. Namun, seperti halnya rumah sakit di dunia ini, Anda harus selalu memberinya level 1, 2, atau 3. Saya mengerti, saya mengerti. Kevin Ye tertawa canggung, mengapa kita tidak menggunakan indeks kekuatan bertarung saja untuk menjelaskan sedikit tentang level kultivasi kita? Connor Sue juga tertawa. Namun, bagi banteng seperti dia, alam seperti gajah naga masih cukup berguna bagi Connor Sue. Lagi pula, berapa banyak binatang buas di dunia ini yang sekuat Kevin Ye? Ini adalah seperangkat prinsip universal. Pada saat berikutnya, Kevin Ye terkejut dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Alam, kekuatan, alam, kekuatan. Tiba-tiba, Kevin Ye mulai tertawa terbahak-bahak, jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Sepertinya akulah yang gigih. Melalui percakapannya dengan penatua Connor Sue, Kevin Ye tampaknya tiba-tiba memahami sesuatu. Sebelumnya, di dunia abadi, kekuatan di dunia abadi dibagi menurut tingkat kultivasi mereka. Dewa Surgawi, Dewa Emas, Dewa Emas, Dewa Emas dari babak Cakrawala Agung semuanya tampak tidak ada hubungannya dengan kekuatan mereka. Kevin Ye selalu terobsesi dengan dirinya sendiri, yang dulunya adalah dewa pertama dari 9 alam, puncak dari asal campuran setengah langkah. Sekarang setelah dia terlempar ke dunia fana, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk memulihkan wilayahnya, dan berapa tahun yang dibutuhkan baginya untuk kembali ke dunia abadi. Namun hari ini, dia tampaknya mengerti bahwa apa yang disebut wilayah itu hanyalah kata-kata di permukaan. Kultivasinya sudah tak terhitung tahun, jadi bagaimana mungkin kekuatan dan mana menghilang begitu saja? Hanya saja tubuh buminya belum bisa mengendalikannya. Setelah mencapai pemahaman tentang hal ini, kondisi pikiran Kevin Ye langsung mencapai pemahaman. Dia merasa seluruh tubuhnya melonjak, dan perasaan aneh, namun familiar mulai melonjak ke arahnya. Bab 161 Seekor anjing menghalangi. Meskipun ranah senjata Kevin Ye telah turun dari Half Step Mixed Origins menjadi ranah manusia biasa. Namun, itu hanya ranah, bukan kekuatan. Generasi yang tak terhitung jumlahnya dari studi, kultivasi, pengetahuan, dan mana telah menyatu ke dalam sumsum tulang Kevin Ye. Setelah mencapai pemahaman tentang hal ini, kondisi pikiran Kevin Ye secara alami memasuki dunia baru. Begitu kondisi pikirannya rileks, simpul di hatinya secara alami akan teratasi. Setelah duduk diam dengan lelaki tua Connor Sue untuk beberapa saat, Kevin Ye akhirnya membuka matanya. Matanya cerah dan jernih saat dia berkata, "Baiklah, Sue tua, masalah denganmu telah terselesaikan." Connor Sue tidak menahannya, dia hanya berdiri dan membungkuk kepada Kevin Ye. Pada saat ini, Nindi Sue berdiri dari sudut, berjalan ke sisi Kevin Ye dan dengan takut-takut berkata, aku akan memberikannya kepadamu. Baiklah. Kevin Ye tidak menolak dan menganggukkan kepalanya dengan senyum ringan. Namun, Kevin Ye tidak tahu bahwa di luar Star Moon and Half Mountain Villa, ada hujan bilah cahaya dan pedang yang menunggunya. Di kaki gunung, ada kerumunan dalam kegelapan. Sesosok berdiri dengan tenang di depan kerumunan, mata hijaunya terus-menerus mengamati gerakan di villa. Master Sekte, apakah menurutmu bocah itu tidak akan datang? Sebuah suara gemetar bertanya. Tidak ada kesalahan dengan informasi Xiao Hong. Siapa yang mengira bahwa bocah ini sebenarnya terkait dengan lelaki tua itu, Connor Sue? Ini bagus sekali, geng serigala surgawiku akan membunuh bocah itu malam ini dan menghancurkan rumah Sue kita. Pada saat ini, orang yang berdiri di kaki gunung tidak lain adalah pemimpin geng serigala surgawi, Baritian. Dan yang di belakangnya adalah dua bersaudara Tugang dan Tumeng. Tentu saja, Cynthia Fang yang disebut Mawar Merah juga ada di antara mereka. Adapun para tokoh besar geng serigala surgawi, ada beberapa anak serigala kecil yang haus darah. Masing-masing dari mereka memegang senjata, tampak sangat ganas. Master Sekte, bukankah terlalu merepotkan untuk mengirimkan pasukan sebesar itu hanya untuk anak itu? Biarkan aku pergi dan menghabisinya. Seorang pria besar di belakang Baritian berbicara dengan keras. Baritian melambaikan tangannya, cukup, serigala tunggal. Nanti kalau aku lihat penampilanmu, jangan cemas dulu. Berdiri di belakang Baritian,
Tugang dan Tumeng saling berpandangan, dan mereka tidak tahu harus merasakan apa di hati mereka. Selain Cynthia Fang yang hadir, satu-satunya orang lain yang bertukar pukulan dengan Kevin Ye adalah dua bersaudara, Tugang dan Tugang. Dua bersaudara itu paling tahu tentang kengerian Kevin Ye. Di satu sisi, kedua bersaudara itu ingin segera menyingkirkan orang bernama Kevin Ye, tetapi di sisi lain, mereka sangat takut padanya. Xiao Hong, sudah berapa lama orang tua Nalan Hun itu berada di sana? Bari Tian menyipitkan matanya dan tertawa, lalu berkata kepada Cynthia Fang di belakangnya. Cynthia Fang berpikir sejenak, lalu menjawab, sudah 1 jam, kan? Hehe, sudah waktunya. Sepertinya bocah itu benar-benar memiliki tahap sapi harimau untuk bisa bertarung dengan orang tua seperti Nalan Hun dalam waktu yang lama. Menjilati sudut mulutnya, Bari Tian tertawa. Tumeng menatap Bari Tian dengan saksama, Master Sekte, haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan mengejutkan mereka? Tidak perlu, tunggu sedikit lebih lama. Bari Tian berkata dengan percaya diri, jika mereka tidak memutuskan siapa pemenangnya, akan lebih baik jika kita tidak mengambil tindakan gegabah. Tahap Ox Tiger bukanlah lelucon. Hehe, Master Sekte tetap yang terbaik. Langkah untuk mengusir bocah serigala dan harimau ini setidaknya akan terluka parah jika dia tidak mati di tangan Nalan Hun. Ketika kita keluar lagi, tidak peduli apa tahap Ox Tiger mereka, tahap Ox Tiger yang terluka tidak akan membuat mereka takut. Hehe. Bari Tian tertawa dingin, matanya dipenuhi dengan antisipasi, pada akhirnya, dunia Lin Hai adalah milikku, Bari Tian, Kevin Ye telah menentang Bari Tian berkali-kali, dan menantang Bari Tian, penguasa gelap Lin Hai, demi prestisenya sudah membuat Bari Tian sangat tidak senang. Jika bukan karena fakta bahwa Kevin Ye adalah seorang ahli tahap Ox Tiger, Bari Tian pasti sudah lama memerintahkan Kevin Ye untuk dikeluarkan dari Lin Hai. Dalam kurun waktu ini, Bari Tian harus menanggungnya dengan segala cara, karena ia tidak ingin berselisih dengan Kevin Ye. Namun sebagai seseorang yang telah lama berada di pihak atas, menoleransi tetap saja bukan hal yang sama. Dengan kata lain, pesan yang disampaikan Cynthia Fang kepada Bari Tian telah menyulut amarahnya. Bari Tian tidak pernah menyangka bahwa orang bernama Kevin Ye ini benar-benar memiliki hubungan dengannya. Hal ini sedikit membingungkan Bari Tian. Kevin Ye dengan tahap Ox Tiger, Jiang Tiansheng dengan tahap Ox Tiger dan sekarang ada juga Connor Sue yang lain. Jika mereka bertiga bekerja sama untuk menghadapinya, geng serigala langit tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, Bari Tian hanya bisa mengambil inisiatif dan mencari kesempatan untuk membunuh Kevin Ye. Tentu saja, setelah mengetahui berita ini, Bari Tian tidak gegabah bergerak. Ia telah merencanakan rencana ini selama beberapa hari. Jelaslah bahwa Nalan Hun, orang ini telah memainkan bidak catur dalam permainan ini, umpan meriam. Dia tidak menyangka Bari Tian benar-benar akan membawa orang ke sini, dia juga tidak tahu bahwa Bari Tian benar-benar mengenal Kevin Ye. Jika Nalan Hun mengetahui semua ini, dia pasti sudah siap, dan tidak akan mati. Dia memanfaatkan Nalan Hun, ahli dalam tahap Ox Tiger, untuk melawan Kevin Ye, dan pada akhirnya, dialah yang tertinggal untuk memburu jangkrik dan Oriole. Tidak peduli siapa yang menang, Kevin Ye atau siapapun yang menang, mereka akan menghadapi pukulan fatal Bari Tian pada akhirnya. Dua orang dari tahap Ox Tiger menghilang begitu saja, dan pada akhirnya, Lin Hai menjadi miliknya, Bari Tian. Adapun Jiang Tiansheng yang tersisa, dia juga tidak perlu takut. Rencana Bari Tian berdebar kencang, tetapi dia tidak menyangka Kevin Ye adalah orang lain. Dan itu adalah pengecualian yang mengerikan. Ketua Sekte, Nalan Hun itu masih belum keluar, mungkinkah dia sudah, Lone Wolf sedikit khawatir. Meninggal. Bari Tian tertawa dingin, lebih baik dia mati. Jika dia mati, bocah bernama Kevin Ye itu pasti tidak akan lebih baik. Bari Tian kemudian melambaikan tangannya dan berkata, Sekte Sirius, kirimkan perintahku. Jika kalian masih tidak dapat melihat siapapun setelah 10 menit, segera pergi dan kepung rumah Sue, jangan biarkan seorang pun hidup. Ya, Ketua Sekte. Ini bukan perang geng, tetapi pemenggalan kepala. Bari Tian adalah seorang seniman bela diri, kultivasinya telah membuat Bari Tian menjadi gugup. Demi kedudukan dan prestisenya sendiri, Bari Tian jelas tidak ingin melihat ahli kedua dari tahap sapi harimau. Bari Tian benar-benar tidak menyukai ini, sungguh, sangat tidak menyukainya. Cynthia Fang hanya berdiri di samping dan menonton dengan dingin, hatinya tertawa dingin pada dirinya sendiri, seolah-olah dia memiliki pola pikir yang berbeda dari Bari Tian. Pada saat ini, dia tampaknya sedang merencanakan sesuatu yang lain di dalam hatinya.
Kevin Ye tidak tahu tentang orang-orang di kaki gunung, tetapi dia duduk di mobil sport merahnya dengan senyum nakal di wajahnya saat dia melihat Nindi Sue mengemudi. Wajah Nindi Sue masih basah karena air mata, tetapi dia tampak seolah-olah merasa kasihan padanya. Dia berbalik dan memutar matanya ke arah Kevin Ye, "Apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya?" Kevin Ye tertawa dan menjawab, "Aku telah melihat banyak wanita cantik, tetapi wanita cantik yang berinisiatif untuk mengantarku pulang belum pernah terlihat sebelumnya." Setelah jeda sebentar, Kevin Ye terus menggoda, "Bagaimana, apakah wanita cantik Sue telah jatuh cinta padaku?" Nindi Sue menginjak pedal gas dengan keras, wajahnya memerah, dia tergagap, "Hantu, iblis mengincarmu." Nona ini, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Aku memperingatkanmu, tapi jangan terlalu banyak berpikir. Oh, begini. Sayang sekali. Kevin Ye mengangkat alisnya dan terus menggoda, tapi apakah aku mendengar seseorang mengatakan sebelumnya bahwa aku seorang munafik? Kamu, Nindi Sue mencibir bibirnya, memutar matanya dengan keras, dan mengernyitkan hidungnya, maaf. Saat itu, bagaimana aku tahu bahwa kamu hanya bersikap acuh tak acuh terhadap pencuri tua itu? Aku telah berbuat salah kepada orang baik, oke. Nindi Sue menatap Kevin Ye, seolah-olah dia sedang menunggu jawabannya. Namun, Kevin Ye melihat ke depan dengan dingin, dan senyum iblis muncul dari sudut mulutnya. Melihat Kevin Ye mengabaikannya, Nindi Sue menjadi cemas dan marah, "Hei, aku sudah minta maaf padamu, kenapa kau begitu pelit, kau benar-benar bukan pria." Kevin Ye menarik kembali tatapannya, mendesah, dan berkata tanpa daya, "Kecantikanku Sue, sekarang bukan saatnya untuk membahas apakah aku seorang pria atau bukan. Jika yang terburuk terjadi, kita bisa mencobanya malam ini." Mata Nindi Sue menyala-nyala, tetapi tepat saat dia akan berkobar, dia mendengar suara lembut Kevin Ye sekali lagi, "Kita punya banyak waktu untuk membahas masalah ini, tetapi kurasa kita akan segera mendapat masalah." Nindi Sue menatap kosong, dia sama sekali tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Kevin Ye pada dirinya sendiri. Tetapi dia segera mengerti. Tepat saat mobil sport merah Nindi Sue meninggalkan pintu masuk villa, mobil itu langsung dikelilingi oleh sekelompok pria berpakaian hitam. Meskipun sudah larut malam, mereka semua memegang barang-barang di tangan mereka. Di bawah sinar bulan, benda-benda ini bersinar dengan cahaya putih yang berkilauan, membuatnya tampak sangat menakutkan. Nindi Sue mengerem dan mobil sport merah itu berhenti di tempat. Melihat pasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang kejam dari sekeliling, Nindi Sue menggertakkan giginya, "Sialan, dari mana sekelompok orang ini berasal?" Kevin Ye menunjuk mereka dan terkekeh, "Jika aku tidak salah, mereka seharusnya menjadi anggota geng Serigala Surgawi." Geng Serigala Surgawi Lin Hai. Keluarga Sue kita dan geng Serigala Surgawi tidak terlibat dalam konflik, apa maksud mereka dengan ini? Nindi Sue berkata dengan galak. Kevin Ye tertawa, "Mereka tidak di sini untuk membuat masalah bagi klan Suemu, mereka di sini untukku. Mencarimu." Kevin Ye tentu saja tidak bodoh, orang bodoh tidak akan mampu hidup melewati begitu banyak era di alam surgawi untuk menjadi dewa pertama di 9 alam. Dia baru terbangun beberapa hari, ternyata ada seseorang yang menggunakan kekuatan sebesar itu untuk menghadapinya. Siapa lagi di Lin Hai selain geng Serigala Surgawi? Ini adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan dengan jari kaki seseorang. Kevin Ye tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil, tetapi dihentikan oleh Nindi Sue, yang bertanya dengan ngeri, "Apa yang coba kamu lakukan?" Kevin Ye tertawa dan menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa. Aku akan segera kembali." Bab 162 Siapa lagi? Orang-orang yang tiba-tiba muncul dari geng Serigala Surgawi ini benar-benar sebenci anjing yang menghalangi orang lain. Terutama ketika Kevin Ye sedang mengobrol dengan seorang wanita cantik dan menggoda mereka, perasaan diganggu ini menyebabkan Kevin Ye merasa sangat tidak senang. Jangan hanya melihat bagaimana Kevin Ye turun dari kereta dengan ekspresi acuh tak acuh, jauh di dalam hatinya, dia memiliki keinginan untuk membantai mereka semua. Saat dia bermain dengan cincin di tangannya, Kevin Ye berdiri tanpa basa-basi di pengepungan anak serigala. Melihat sekeliling, Kevin Ye mencibir dan berpikir, "Anak baik, kamu benar-benar memberikan wajah yang terkenal ini, untuk benar-benar mengirim begitu banyak orang secara tiba-tiba." Dalam kegelapan, anak serigala kecil dari geng Serigala Surgawi mengelilingi Kevin Ye. Mereka semua memegang senjata di tangan mereka, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ganas.
Ada kurang dari 50 hingga 60 orang, tetapi mereka semua adalah orang-orang ganas yang tangannya diwarnai dengan darah, dan tidak dapat dibandingkan dengan 100 lebih penjahat yang dipimpin oleh Zhou Zhaoyang. Melihat target mereka telah muncul, kelompok anak serigala itu tidak memilih untuk segera menyerbu. Menunggu perintah Baritian, peraturan yang melarang peraturan seperti ini, bagi Kevin Ye, sama sekali tidak tampak seperti sekelompok gangster. Di antara kerumunan, mata biru Baritian telah memperhatikan Kevin Ye. Ini adalah pertama kalinya Baritian bertemu langsung dengannya. Kevin Ye yang sekarang tampak lebih muda dari yang ada di foto, dan juga lebih tampan. Terutama sikapnya yang mengesankan yang terpancar dari seluruh tubuhnya, sangat kuat. Dia adalah Kevin Ye. Baritian bertanya kepada Tugang dan Tumeng yang berada di belakangnya dengan heran. Tugang segera menjawab, benar, Ketua Sekte, dia adalah Kevin Ye. Cynthia Fang saat ini berdiri di sudut di belakang Baritian, tatapannya samar-samar terlihat saat dia mengamati Kevin Ye. Awalnya, dia ingin menonton pertunjukan yang bagus, tetapi melihat Kevin Ye benar-benar keluar dari rumah Sue dengan selamat, Cynthia Fang menjadi sedikit gugup. Terutama aura yang keluar dari tubuh Kevin Ye, tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, dan Cynthia Fang tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya 2 kali lagi. Master Sekte, bocah ini tampaknya, apakah dia tidak memiliki jejak luka sama sekali? Apakah dia? Mungkin Tugang takut, jadi ketika dia melihat bahwa Kevin Ye tidak terluka parah, dia mulai mundur. Baritian mencibir, seolah-olah dia dapat membaca pikiran Tugang. Ini baru akhir dari dayung, Master Sekte ini masih tidak percaya bahwa bocah itu akan dapat melarikan diri setelah bertarung dengan si Tuan Nalan Hun. Baritian tidak percaya bahwa Kevin Ye sama sekali tidak terluka. Ia merasa bahwa Kevin Ye hanya berpura-pura. Namun, Baritian tidak tahu bahwa keputusannya yang salah akan membawa banyak kerugian bagi geng Serigala Langit. Sosok itu perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Kevin Ye. Pria itu tampak berusia awal 30-an, dan ada bekas luka dari pisau di sudut matanya. Ia tampak sangat ganas. Guao menatap Kevin Ye, dan berkata dengan tak terkendali, "Nak, kau adalah Kevin Ye." Kevin Ye tiba-tiba tertawa, kebanyakan dari mereka yang berani memanggilku bocah nakal telah melapor ke keluarga Feng. Huff, kau masih muda, tetapi nada bicaramu cukup sombong. Pria itu mendengus, dan melanjutkan, bocah nakal, aku bertanya padamu, Nalan Hun. Sudah kubilang, mereka yang berani memanggilku, anak kecil, sudah melapor ke Feng Du. Malam ini, lelaki tua berjubah hitam itu adalah orang pertama yang memanggilku dengan nama itu, jadi dia sudah pergi ke neraka. Kevin Ye tertawa dingin, kau yang kedua, jadi, kau juga harus mati. Meskipun anggota geng Serigala Surgawi bukanlah orang baik, mereka tetap tidak senang diancam oleh orang yang tampak seperti pelajar. Terutama karena orang di depan mereka ini bisa membunuh dengan mudah. Itu menggelikan. Nak, saat Laozi membunuh, rambutmu masih belum tumbuh semua. Kau masih terlalu hijau untuk berani mengancam Laozi. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat apakah kepalamu sekeras kepala lelaki tua berjubah hitam itu. Begitu Kevin Ye selesai berbicara, dia terbang tepat di depan pria itu dan mendorong dadanya dengan tangannya yang besar. Tidak bagus, Lone Wolf dalam bahaya. Baritian mengangkat alisnya dengan dingin. Dia tidak menyangka bahwa makhluk kecil ini akan langsung menyerang, dan sepertinya dia tidak akan mengulur waktu sama sekali. Menurut pendapat Baritian, Kevin Ye pasti terluka. Menurut akal sehat, Kevin Ye seharusnya mengulur waktu dan menunggu kesempatan, dan tidak bergerak begitu dia tiba. Satu-satunya penjelasan untuk fenomena ini adalah bahwa Kevin Ye mundur sambil maju, mencoba mengintimidasi kelompoknya. Harus dikatakan bahwa Baritian telah menggunakan terlalu banyak skema dan trik, dan dia terlalu memikirkannya. Menurut pendapat Kevin Ye, geng Serigala Surgawi hanyalah sekelompok anjing yang menghalangi mereka. Dengan kekuatan mereka, tidak masalah untuk membunuh mereka semua, tidak perlu terlalu berhati-hati. Tepat saat Kevin Ye bergerak, Baritian juga bergerak. Namun, dia tidak mendekati Kevin Ye, juga tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia dengan ganas melemparkan sepasang mutiara malam di tangannya ke arah kepala Kevin Ye. 2 hembusan angin dingin menderu lewat, tetapi yang terbaik adalah tidak meremehkan kedua mutiara malam ini, karena keduanya mengandung pemahaman Baritian tentang tahap Ox Tiger. Begitu seseorang terkena 2 mutiara malam, bahkan seorang seniman bela diri akan bingung. Sedangkan orang biasa, mereka mungkin akan mati di tempat. Itu hanya tipuan kecil. Mengenai 2 mutiara bercahaya yang tiba-tiba terbang, Kevin Ye merasa jijik. Dengan lambaian tangannya,
kedua mutiara malam itu langsung berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, telapak tangan Kevin Ye tidak ragu-ragu, saat kekuatan besar berubah menjadi tinju yang meninju langsung ke dada pria bernama Lone Wolf. Lone Wolf tidak bisa menahan rasa takut terhadap kekuatan Kevin Ye yang mengerikan dan mundur. Namun, Lone Wolf tetaplah Lone Wolf, ia telah memperoleh kemampuan untuk melakukan Tousan Slaughter di belakang Baritian. Meskipun ia takut, ia tetap mengacungkan parang di tangannya dan terus maju. Kevin Ye tertawa dingin, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kevin Ye sama sekali mengabaikan bilah pedang di tangan Lone Wolf saat tinjunya menghantam dengan keras, tanpa gerakan yang aneh. Semua orang tercengang oleh pemandangan berikutnya, bilah baja yang digunakan untuk membunuh Lone Wolf setajam kertas di hadapan Kevin Ye. Pada saat yang sama, Lone Wolf, yang berdiri di tempat asalnya, merasakan sakit di perut bagian bawahnya. Ia menundukkan kepalanya dan melihat ada lubang hitam di perut bagian bawahnya yang berdarah. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, orang yang berani memanggilku bocah nakal telah melaporkannya kepada keluarga Feng. Nalan Hun itu adalah yang pertama, dan kau yang kedua. Beristirahatlah dengan tenang. Kevin Ye melambaikan tangannya, dan langsung mendorong Lone Wolf yang berdiri dengan bodoh di depannya. Namun, mata Lone Wolf telah memutih, dan tidak dapat beristirahat dengan tenang. Anak serigala muda dari geng serigala surgawi ini telah melihat dan membunuhnya. Siapakah serigala penyendiri ini? Tugang dan Tumeng, dua bersaudara itu, begitu takut hingga menggigil dan menelan ludah mereka. Mereka berdua telah melihat kekuatan Kevin Ye sebelumnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar akan membunuh dengan begitu kejam. Satu pukulan telah menjatuhkan serigala penyendiri. Kekuatan macam apa ini? Namun, yang lebih takut daripada kedua bersaudara itu adalah Cynthia Fang dan Baritian. Satu tahap ular roh, satu tahap harimau sapi. Mereka telah melihat dengan jelas serangan Kevin Ye. Tidak sulit bagi orang-orang selevel mereka untuk dapat mengiring seseorang terbang dengan pukulan, tetapi bagi seseorang seperti Kevin Ye, untuk dapat menembus tubuh seseorang dengan pukulan, itu sangat sulit. Tanpa mengetahui di mana dia mengeluarkan handuk basah, Kevin Ye tidak peduli dengan para pekerja yang mengepungnya. Dia dengan lembut menyeka darah dari tangannya. Pada saat ini, Kevin Ye tertawa seperti iblis, suaranya ringan dan lembut, siapa lagi, siapa lagi.